Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik adik-adik, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan matematika terintegrasi ya, dalam rangka persiapan menghadapi kompetisi sains madrasah di tingkat kabupaten, provinsi ataupun tingkat nasional nantinya ya. Nah, namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, di sini ada beberapa kisi-kisi ya, kisi-kisi KSM atau kompetisi sains madrasah untuk matematika terintegrasi ya. Di antaranya adalah ini. Yang pertama adalah tentang teori bilangan ya. Nah, di mana teori bilangan ini mencakup beberapa komponen atau subpokok bahasan. Di antaranya adalah bilangan ya, kemudian keterbagian, faktor positif, KPK dan EPB, kuadrat sempurna, kekongruenan, scaling dan Floor ya. Kemudian yang berikutnya materi yang kedua yaitu aljabar ya. Nah, ini yang paling banyak keluar di setiap tahun ya, yaitu tentang pemfaktoran dan penguraian, kemudian barisan dan deret, fungsi, eksponen dan logaritma, dan berikutnya persamaan dan sistem persamaan, juga suku banyak. Ini beberapa tahun suka ada juga ya. Kemudian materi berikutnya itu tentang geometri ya, dimana geometri ini terdiri dari soalnya yang sering muncul itu tentang garis dan sudut ya. Ada juga beberapa soal tentang bangun datar, segitiga, lingkaran, dan trigonometri ya. Dan yang terakhir itu kombinatorik atau kombinasi ya. Itu sering kita jumpai di matematika tingkat SMA ataupun MA ya. Itu permutasi dan kombinasi, peluang dan statistika ya. Nah, itu mungkin materi-materi yang harus adik-adik pahami ketika adik-adik mau mengikuti kompetisi sains madrasah di tingkat kabupaten, khususnya matematika terintegrasi ya adik-adik. Baik adik-adik, langsung saja kita bahas soal nomor 1 ya. Nah, namun sebelumnya di sini saya informasikan saya membuat e-book siap juara kompetisi sains madrasah ya. Nah, adik-adik bisa mendapatkan e-book ini gratis dengan cara simak video ini sampai selesai ya. Lalu nanti adik-adik klik gabung untuk berlangganan di channel Pak Mate ya. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Nah, di sini jumlah 3 bilangan ya, jumlah 3 bilangan asli itu sama dengan urutan surat Asy-Syu'ara ya dalam Al-Qur'an. Kemudian selisih bilangan asli pertama ya dengan bilangan asli ketiga itu sama dengan banyaknya. Nah, kalau tadi urutan ya, urutan kalau tadi. Nah, kalau ini banyaknya ayat ya. Banyaknya ayat pada surat Al-Qari'ah ya. Selanjutnya perkalian ketiga ya. Ketiga ini kebanyakan ya. Perkalian ketiga bilangan asli itu sama dengan banyaknya ayat ya pada surat Al-Baqarah. Pertanyaannya, hasil selisih ketiga bilangan tersebut secara berurutan. Baik, kita buat persamaan matematikanya atau model matematikanya dari soal di atas ya adik-adik. Pertama di sini jumlah 3 bilangan asli ya. Ya, kita misalkan dulu kita misalkan bilangan asli ini, ketiga bilangan asli ini misalnya A ya, B dan C. Nah, di sini jumlah 3 bilangan asli ya itu sama dengan urutan surat Asy-Syu'ara ya. Berarti A ditambah dengan B tambah dengan C itu sama dengan urutan surat Asy-Syu'ara itu urutan ke-26 ya. Kemudian selanjutnya selisih. Nah, selisih bilangan asli pertama dengan bilangan asli ketiga. Nah, ingat selisih itu berarti bilangan yang paling besar dikurangi dengan bilangan yang paling kecil ya. Berarti C min A itu sama dengan banyaknya. Nah, banyaknya ayat pada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kan ada 11 ayat ya. Kemudian selanjutnya adalah perkalian. Perkalian ketiga bilangan ini itu sama dengan banyaknya ayat pada surat Al-Baqarah.
Berarti A dikali dengan B dikali dengan C itu sama dengan banyak ayat ya, banyak ayat pada surat Al-Baqarah itu 286 ya. Oke adik-adik. Di sini untuk menyelesaikan atau mengetahui berapa hasil selisihnya, selisih ketiga bilangan tersebut secara berurutan, berarti adik-adik harus tahu berapa nilai A, B, dan C ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai A, B, dan C? Kita lihat di sini. Ya. A kali B dikali dengan C itu sama dengan 286. Ini merupakan perkalian kan adik-adik ya. Nah, kalau kita kalikan ternyata ini A-nya 2 ya, kemudian B-nya 11, ini C-nya 13, maka akan sama dengan 286 maaf ya. Nah, dengan demikian di sini yang kita cari adalah selisihnya. Selisih ya. Berarti tadi di soal disebutkan ini kan ya. C min A itu sama dengan 11. Karena memang C itu kan berapa? Berarti 13 ya. Dikurangi dengan 2. Itu hasilnya 11. Kemudian dari hasil perkalian ini juga ya. Nah, itu didapat C min B ya, itu sama dengan 13 dikurangi 11 berapa? 2 ya. Kemudian B dikurangi A ya, 11 dikurangi 2 itu sama dengan 9. Nah, ini selisih-selisihnya ya adik-adik. Nah, berarti hasil selisih ketiga bilangan tersebut secara berurutan ya tinggal kita kurangi semua ya. Nah, dengan demikian ya, hasil selisihnya itu adalah tinggal dikurangi aja ya, 11 dikurangi 2 dikurangi 9 yaitu 0 ya. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 2. Jika K sama dengan pahala sholat berjamaah, maka nilai bilangan bulat N terbesar sedemikian hingga 10N plus K per 2N min 3 itu juga merupakan bilangan bulat. Nah, ini itu sama dengan urutan nabi keberapa ya dalam 25 nabi atau rasul. Baik adik-adik. Di soal di sini diketahui K itu adalah pahala sholat berjamaah ya. Nah, kita tahu pahala sholat berjamaah itu kan 27 ya, berarti K-nya adalah 27 ya adik-adik. Nah, jika K ini 27, maka nilai bilangan bulat N terbesar sedemikian hingga 10N plus K ya. Berarti 10N plus K per 2N min 3 itu akan sama dengan K-nya kita ganti dengan 27 ya. Jadi 10N ditambah 27 dibagi atau per 2N min 3 gitu ya. Ya, selanjutnya dengan menggunakan cara bersusun atau progapit ya, kita dapat mengubah bentuk 10N plus 27 per 2N min 3 itu menjadi sama dengan ya, 10N min 15 dibagi 2N min 3 ditambah 42 dibagi 2N min 3 ya. Kenapa saya sederhanakan menjadi seperti ini? Agar nanti kita bisa sederhanakan, ini kan 10N min 15 dibagi dengan 2N min 3 itu bisa disederhanakan, yaitu 5 ya. Sehingga hasilnya 5 ditambah 42 per 2N min 3 gitu ya. Nah, agar 5 plus 42 per 2N min 3 ini merupakan bilangan bulat, maka haruslah 2N min 3 ini itu merupakan faktor daripada 42 ya. Agar 5
plus 42 per 2n-3 ya, maka dua n-3 ini merupakan faktor dari 42 ya. Nah, kita tahu faktor dari 42 ya. Faktor dari 42 itu diantaranya adalah plus minus 1 ya, plus minus 2, plus minus 3 ya, kemudian plus minus 6 ya, plus minus 7, kemudian plus minus 14 ya, plus minus 21 dan plus minus 42 ya. Nah, apabila kita memilih faktor 42 yang genap ya, di sini kan ada faktor-faktornya, ada yang ganjil, ada yang genap ya. Nah, apabila kita memilih faktor 42 yang genap, maka kita peroleh n yang tidak bulat ya. Namun jika kita pilih faktor 42 ini ganjil, maka kita peroleh n-nya itu adalah bilangan bulat. Contoh, kita ambil misalnya faktor genap dari 42 itu misalnya 42 ya. Kita ambil misalnya 42. Maka 2n-3 ini akan sama dengan 42, sehingga nilai 2n itu sama dengan 42 ditambah 3 ya, berarti 45 ya. Maka n-nya adalah 45 per 2. Nah, ini tidak bulat ya. Tidak bulat. Terbukti ya. Kemudian sekarang kita coba ambil yang ganjil ya, misalnya 3. Nah, kalau kita ambil 3 berarti 2n-3 itu sama dengan 3 ya. Sehingga 2n sama dengan 3 ditambah 3 yaitu 6. Maka n-nya adalah 3 ya. Nah, ini adalah bulat. Tadi pertanyaannya di sini n itu adalah ya. Nah, ini n itu adalah nilai terbesar ya. Dan bulat. Berarti kita harus memilih faktor dari 42 ini adalah bilangan ganjil agar hasilnya bilangan bulat kan. Maka kita ambil bilangan yang paling terbesar di sini. Ganjil terbesar itu adalah 21 ya. Ya, kita pilih faktor dari 42 ini yang paling besar itu bilangan ganjilnya 21 ya. Maka 2n-3 itu sama dengan 21 ya. Sehingga 2n sama dengan 21 ditambah 3 itu 24. Maka n-nya adalah 12 ya. Nah, 12 ini kalau kita lihat di urutan nabi atau rasul itu adalah urutan pada Nabi Ayub alaihissalam ya, yaitu B. Lanjut ke soal nomor 3. Misalkan Cn menyatakan jumlah semua faktor prima berbeda n dengan n-nya lebih besar dari 1 kurang dari 128 dan n itu komposit ya. Nah, maka nilai maksimum dari Cn ya, nilai maksimum dari Cn ini yang ditanyakan adalah berapa? Baik. Apa yang dimaksud dengan komposit ya, adik-adik? Komposit. Nah, di sini ada bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu adalah bilangan asli ya. Bilangan asli yang lebih besar dari 1 tapi bukan bilangan prima ya. Nah, itu bilangan komposit ya adik-adik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari Cn. Agar Cn ini maksimum ya, maka adik-adik perlu memilih n yang memiliki setidaknya 3 faktor ya.
Lalu bilangan n juga harus mengandung faktor 2 agar n itu merupakan bilangan komposit dan memiliki sebuah faktor bilangan prima ya. Nah, di sini nilai n-nya itu lebih besar 1 kurang dari 128. Artinya n-nya ini adalah antara 1 sampai dengan 128. Ya, agar Cn ini maksimum ya, atau agar n-nya ini adalah kurang dari 128 ya, maka bilangan prima yang diambil atau dipilih ya, maka bilangan prima yang dipilih ya, kita cek dulu ya, setengah dari 128 itu 64. Nah, berarti bilangan primanya ya, bilangan primanya itu kurang dari 64. Karena 64 ini bukan bilangan prima, berarti yang kurang dari 64 bilangan primanya itu adalah 61 ya. Nah, tadi kita ingat bahwa agar Cn maksimum ya, agar Cn ini maksimum, maka setidaknya n-nya itu harus memiliki 3 faktor dan mengandung faktor 2 ya, agar bilangan tersebut komposit kan. Akibatnya ya, agar Cn ini maksimum maka n-nya adalah 122 ya. Sehingga nilai maksimum dari Cn itu adalah 61 ditambah 2 ya, sama dengan 63. Ya, jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 4. Semua bilangan bulat positif P sedemikian sehingga P, kemudian P plus 8 dan P plus 16 itu adalah bilangan prima ya. Bilangan prima. Maka nilai P yang memenuhi adalah titik-titik. Baik adik-adik. Di sini nilai P-nya itu adalah merupakan bilangan bulat positif ya. Nah, sedemikian sehingga nilai P atau P plus 8 dan P plus 16 itu merupakan bilangan prima. Ya, kita cek aja di sini setiap bilangan bulat positif P ini ya. Misalnya kita ambil misalnya P-nya itu adalah 2 ya, agar bilangan prima kan. Maka akibatnya P plus 8 ya, itu sama dengan 2 ditambah 8 kan. Itu hasilnya adalah 10 ya. Kemudian P tambah 16 itu sama dengan 2 ditambah 16 ya. Itu hasilnya adalah 18. Nah, ini semuanya ternyata bukan bilangan prima ya. Bukan bilangan prima nih. Kemudian kita ambil misalnya P-nya adalah 3 ya. Maka P plus 8 itu berarti 3 ditambah 8 ya. Itu hasilnya adalah 11. Kemudian P ditambah 16 itu sama dengan 3 ditambah 16 ya. Itu hasilnya adalah 19. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan bilangan prima ya adik-adik. Ini bilangan prima. Selanjutnya, bagaimana kalau P-nya misalnya kita pilih lebih besar dari 3 ya. Nah, ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk ya, bahwa P-nya itu adalah 6K ditambah 1 ya, atau P-nya itu adalah 6K ditambah 5 ya. Nah, untuk P-nya sama dengan 6K ya, untuk P-nya ini, untuk P-nya 6K plus 1 ya, berarti ketika P ditambah 8 itu sama dengan 6K plus 1 ya, ditambah 8. Itu hasilnya adalah 6K
ditambah 9. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 3 dikali 2K plus 3. Nah ini bukan ya, bukan bilangan prima. Gitu ya. Kemudian untuk P-nya sama dengan 6K plus 5 ya. Maka P ditambah 16-nya berarti 6K plus 5 ditambah 16 ya. Itu sama dengan 6K plus 21. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 dikali 2K plus 7 ya. Ini juga bukan bilangan prima ya. Nah, jadi nilai P yang memenuhi di sini adalah 3 ya. Jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soalnya berbentuk bahasa Inggris ya adik-adik. Kalau saya artikan kira-kira seperti ini ya. Bilangan prima berbeda P, Q, R, dan S sedemikian rupa sehingga P tambah Q tambah R tambah S juga merupakan bilangan prima ya. Kemudian P kuadrat plus QR dan P kuadrat plus QS ini merupakan bilangan bulat kuadrat. Tentukan nilai P plus Q plus R plus S ya. Baik. Di sini P plus Q plus S P plus Q plus R plus S itu merupakan bilangan prima ya. Jadi P ditambah Q tambah R tambah S itu adalah bilangan prima. Maka salah satu nilainya ya, salah satu nilai dari P, Q, R atau S ya, itu adalah bilangan prima genap pastinya ya. Nah, dengan demikian P kuadrat plus QR ya, yang ini kita misalkan M kuadrat. Karena tadi kan bilangan bulat kuadrat ya, sehingga QR-nya kita peroleh M kuadrat dikurangi P kuadrat. Bisa kita tulis QR ini sama saja dengan M ditambah P ya, dikali dengan M min P ya. Kemudian yang bentuk bilangan bulat kuadrat yang kedua itu P kuadrat ditambah QS ya. Ini kita misalkan N kuadrat ya. Sehingga QS-nya itu sama dengan N kuadrat ditambah P kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan QS ini menjadi N tambah P ya, dikali dengan N min P gitu ya. Nah, tadi karena PQ plus R plus S ini merupakan bilangan prima ya, maka salah satu nilai PQ, R atau S itu bilangan prima genap. Kalau bilangan prima genap berarti 2 ya P-nya. Maka kita pilih ya, P-nya adalah 2. Pilih P-nya 2 sehingga untuk bilangan bulat yang pertama yang ini ya, kita substitusi nilai P-nya itu 2. Maka QR-nya kita peroleh M ditambah 2 dikali M kurangi 2 ya. Nah, ini ternyata memiliki bilangan prima yang selisihnya ya. Jadi ini memiliki bilangan prima ya, yang selisihnya adalah 4. Gitu ya. Kemudian kita pilih juga P sama dengan 2 untuk bilangan bulat kuadrat yang kedua, yaitu QS ya. QS sama dengan N ditambah 2, substitusi ya, P-nya 2 dengan dikali dengan N min 2. Ini juga sama ya, memiliki
Jadi QS ini sama dengan QR, memiliki bilangan prima ya yang selisihnya 4 juga ya. Nah, ini artinya ya. Artinya QR atau S itu adalah 3 bilangan ya. 3 bilangan yang ini memiliki bilangan prima ya, bilangan prima yang selisihnya 4. Selisihnya 4. Berarti nilai Q ya, dengan demikian nilai Q itu adalah berapa? 3 ya. Kemudian R-nya 3 tambah 4 berapa? 7 ya. Dan S berarti 7 tambah 4 berapa? 11 ya. Maka yang ditanyakan tadi berapakah nilai P plus Q plus R plus S ya. Ya, jadi P ditambah Q tambah R tambah S ya, kita tinggal jumlah. P-nya tadi kan bilangan prima genap ya, berarti 2. 2 ditambah Q-nya 3 ya. R-nya 7. Kemudian S-nya 11. 11 ya. Kita jumlahkan, jawabannya adalah 23 ya. C. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan soal matematika terintegrasi dalam rangka mempersiapkan untuk melaksanakan atau mengikuti kompetisi Sains Madrasah di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan bagi adik-adik yang mau memiliki e-book ya, e-book siap juara KSM 2024 khususnya untuk matematika terintegrasi, silakan adik-adik untuk berlangganan di channel Pak Mate, atau ketika ingin membeli e-book secara lengkap juga boleh ya, tinggal dicek aja di kolom deskripsi video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.